Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Muthalib. Saya mahasiswa program studi psikologi dari Universitas Insan Cipta Indonesia. Oke, hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu gangguan bipolar. Nah, video ini dibuat sebagai salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah psikologi abnormal yang dibimbing oleh Ibu Norma Ayu Safitri Purnomo, sarjana psikologi, magister psikologi, psikolog. Sebelum kita mengkaji lebih mendalam dan lebih luas lagi tentang apa itu bipolar, tentu kita harus tahu dulu nih apa itu gangguan bipolar. Nah, gangguan bipolar ini mungkin dulu masih banyak orang yang belum tahu, orang belum memahami apa itu bipolar. Namun di akhir-akhir ini banyak orang, terutama uh, uh, tokoh masyarakat, tokoh penting ataupun tokoh hiburan yang mendeklarasikan sebagai pasien bipolar ini memberikan atensi yang lebih luas tentang kita, tentang apa itu bipolar. Nah, bipolar itu apa? Bipolar itu termasuk suatu gangguan suasana hati yang kronis. Jadi bukan gangguan suasana hati yang ringan ya, sudah pada tahap kronis. Nah, ditandai dengan apa? Dengan perubahan mood yang ekstrim dari mania ke depresi. Dari mania yang berarti sangat bahagia ke depresi yang begitu putus asa. Jadi perubahan mood dari mania ke depresi itu bisa sangat amat cepat. Dalam satu waktu yang bersangkutan atau penderita bipolar ini bisa mania sangat bahagia, kemudian berapa waktu singkat dia bisa sangat depresi. Nah, ini memberikan dampak yang negatif terutama bagi si penderita, baik secara pribadi, akademik, sosial ataupun di pekerjaannya gitu. Nah, kemudian selanjutnya jadi sudah dijelaskan ada perubahan suasana hati atau mood dari mania ke depresi. Nah, ini seringkali juga disebut sebagai episode mania atau hipomania dan depresi. Nah, mania itu disebut juga sebagai hypomania yang artinya lebih dari bahagia tadi, lebih happy gitu kan, sampai depresi. Nah, episode jadi disebut sebagai episode ya. Jadi ada banyak sesi, banyak tahapan. Episode mania atau hipomania adalah fase suasana hati meningkat secara abnormal. Jadi bisa tiba-tiba, luar biasa cepat dan lain sebagainya. Yang mana pada gangguan bipolar ini ditandai dengan ada perubahan emosi, energi, dan juga perilaku yang jelas. Nah, perubahan mood bersifat episodik dan berulang. Ini keywordnya, berepisode dan juga berulang. Dan berbeda dari waktu ke waktu dan sangat berfluktuasi dibandingkan emosi atau suasana hati yang normal. Ya. Kemudian karakteristik dari episode mania tadi atau hipomania yaitu mood meningkat secara tiba-tiba atau luar biasa signifikan, energi berlebihan, bicara cepat, impulsivitas dan penilaian buruk yang juga gampang berubah seperti itu. Nah, sedangkan dalam karakteristik depresi, opposite atau lawan dari mania tadi adalah sedih mendalam. Sedihnya mendalam, levelnya sangat tinggi dan akut, kehilangan minat dan semangat terhadap sesuatu, gangguan tidur dan nafsu makan, serta perasaan yang tidak bertenaga. Nah, ini lawan dari mania tadi. Nah, jenis gangguan bipolar sendiri ada 3 kurang lebih, yaitu bipolar 1, bipolar 2, dan siklotimia. Oke, bipolar 1 apa? Ya, ini gejalanya ditandai tahapan awal, di mana episode mania penuh yang berat dan mengganggu fungsi episode depresi bisa atau tidak. Jadi artinya di sini ditandai dari baik itu mania dan juga depresi yang mengganggu fungsi dari seseorang. Bipolar 2 ditandai episode hipomania atau yang lebih ringan dan episode depresi mayor.
tidak pernah mengalami hipomania penuh. Jadi artinya tidak terlalu naik dan turun ya. Tidak terlalu signifikan dibandingkan hipomania 1, bipolar 1. Kemudian yang ketiga, siklotimia, yaitu fluktuasi mood ringan atau suasana hati ringan namun kronis antara gejala hipomania ringan dan depresi ringan dalam jangka waktu yang panjang. Ini ada 3 ya. Bipolar 1, bipolar 2, dan juga siklotimia. Kemudian teori apa sih yang dapat menjelaskan dari bipolar ini? Dalam hal ini saya akan menjelaskan beberapa teori ya. Yang pertama adalah teori biologis. Nah, dalam teori biologis ini dijelaskan bahwa gangguan bipolar itu berkaitan dengan adanya genetik seseorang. Yang mana resiko itu meningkat signifikan pada individu dengan riwayat keluarga yang bipolar. Jadi ketika orang tuanya bipolar, maka potensi seorang anak untuk menderita bipolar itu jauh lebih tinggi, adanya potensi genetik yang lebih tinggi. Yang kedua, ketidakseimbangan neurotransmitter, di mana ada disregulasi baik itu dopamin, serotonin, dan juga norepinefrin yang memicu episode mania maupun depresi secara signifikan. Yang selanjutnya dari teori biologis adalah ada disregulasi sistem otak, yang mana gangguan pada sirkuit otak pengatur emosi itu menyebabkan kesulitan kontrol suasana hati dan impuls. Jadi ini yang menyebabkan pada akhirnya seorang yang menderita bipolar itu tidak bisa mengontrol suasana hatinya. Nah, kemudian kekuatan dan kelemahan teori biologis. Nah, pertama, kekuatan dari teori biologis ini yaitu didukung oleh bukti empiris ya, berkaitan tadi dengan neuron, dengan sirkuit otak seperti itu kan, baik dari studi genetik, neurokimia, dan juga neuroimaging yang menjadi dasar utama dari farmakoterapi berkaitan dengan obat ya, yaitu membuat seperti obat mood stabilizer dan juga antipsikotik. Jadi mood stabilizer yaitu bagaimana obat-obatan farmakologi yang dapat mendorong baiknya mood seseorang. Nah, kemudian kekuatannya mampu meningkatkan validitas medis untuk mengurangi stigma dari penderita bipolar. Nah, kelemahannya adalah kurang menjelaskan variabel psikososial ataupun psikologi, yang mana pendekatannya fokus pada farmakologi tadi atau obat-obatan. Nah, tidak menjelaskan variasi perbedaan antar individu karena fokusnya dianggap penderita bipolar itu memiliki kesamaan kaitannya dengan penanganan ataupun pemberian obat gitu. Selanjutnya yaitu teori kognitif. Nah, dalam teori kognitif ini dijelaskan bahwa pola pikir seseorang penderita bipolar itu sangat positif dan grandiositas saat mania, tapi kemudian sangat amat negatif dan pesimistik saat depresi. Nah, kemudian ada harga diri fluktuatif, yang mana lonjakan harga diri berlebihan pada fase mania dan penurunan yang drastis pula pada fase depresi. Nah, emosi. Nah, pada fase mania baik juga depresi, jadi penderita bipolar tidak dapat mengontrolnya sehingga moodnya bisa naik dan turun dengan sangat cepat. Nah, kemudian teori ini memiliki juga kekuatan dan kelemahan. Nah, kekuatannya yaitu efektif membantu pencegahan kekambuhan, kemudian melalui identifikasi tanda awal episode dari mania ataupun depresi, kemudian meningkatkan kesadaran diri dan kontrol pikiran pada fase stabil, kemudian mendukung kepatuhan pengobatan dan juga manajemen stres. Nah, kelemahannya apa? Kurang efektif saat mania berat. Karena apa? Gangguan yang insight dan juga konsentrasi. Nah, membutuhkan kondisi mood yang relatif stabil dari apa? Dari si penderita bipolar tadi. Nah, teori selanjutnya yaitu teori yang ketiga, psikososial. Ya, tadi yang pertama kan teori biologis ya, kemudian teori kognitif, yang ketiga adalah teori psikososial. Nah, teori ini menjelaskan dari aspek psikososial seseorang, yang mana stres kehidupan sebagai pemicu utama dari munculnya gangguan bipolar ini. Nah, kemudian gangguan treatment soal tidur, yang mana kemudian mendorong adanya perubahan mood atau gangguan mood. Yang terakhir adalah relasi interpersonal. Jadi konflik yang terjadi antara si penderita bipolar dengan orang lain juga dapat mendorong adanya depresi yang lebih berat dibandingkan sebelumnya gitu. Nah,
kelemahannya dari teori psikososial yaitu tidak menjelaskan mekanisme biologisnya. Jadi dia menjelaskannya dari aspek relasi sosial seperti itu, sehingga agak kurang terukur kaitannya dengan aspek dan mekanisme biologi yang terjadi pada penderita bipolar, sehingga juga kurang efektif bila digunakan dalam pencegahan bipolar, penanganan bipolar dari aspek farmakologi karena tidak teridentifikasi masalahnya apa gitu. Nah, sulit mengontrol aspek lingkungan karena kita tahu kita hidup secara sosial sehingga sulit ketika kita melakukan pendekatan dari aspek psikososialnya. Nah, kekuatannya apa? Menjelaskan sebenarnya bagaimana dukungan peran kehidupan, konflik relasi, dan juga dukungan masyarakat atau sosial terhadap episode bipolar gitu ya. Membantu pencegahan kekambuhan apabila dalam berjalannya waktu penderita bipolar itu menderita kembali episode baik mania ataupun depresi. Nah, relevan ya ketika seseorang memiliki keluarga sebagai fungsi sosial mendukung ataupun memberi kekuatan dari penderita bipolar ini. Nah, kemudian ada teori yang keempat yaitu teori integratif atau biopsikososial, yaitu kombinasi biologi dan juga psikososial, yang mana pendekatan ini memandang perlunya pendekatan yang lebih komprehensif terhadap penderita bipolar, baik dari aspek psikologis, biologis, dan juga sosial. Jadi pendekatannya integratif, yaitu pendekatan yang menekankan pentingnya pemahaman secara menyeluruh dan multimodal dalam menjaga kestabilan mood jangka panjang di si penderita bipolar. Nah, kekuatannya apa? Tentu karena dia kombinasi dari aspek biologis dan psikologis dan sosial, ini bisa memberikan pendekatan yang lebih komprehensif. Namun kelemahannya juga punya, yang mana perlunya biaya lebih tinggi, koordinasi lebih panjang, dan proses yang tahapannya lebih panjang dibandingkan pendekatan yang lain. Nah, pada dasarnya bipolar ini disebabkan oleh banyak hal seperti itu ya, baik itu faktor sosial, faktor genetis, faktor interaksi sosial dan sebagainya. Namun setiap variabel bisa mendorong makin parah ataupun menjadi lebih baik ya penderita bipolar ini. Nah, secara umum terdapat 3 pendekatan yang bisa diambil untuk mengatasi gangguan bipolar ini. Yang pertama tentu pendekatan secara farmakoterapi, yaitu penggunaan mood stabilizer dan juga antipsikotik untuk menstabilkan suasana hati dan pencegahan kekambuhan. Kemudian juga bisa menggunakan psikoterapi dan psychoeducation, psikologi dalam bidang pendidikan untuk membantu pasien memahami. Jadi pasien harus memahami bahwa yang bersangkutan mengalami bipolar dengan episode mania dan juga depresi yang berubah dan sebagainya, untuk mengenali tanda awal episode serta meningkatkan kepatuhan dalam pengobatan baik dari aspek terapinya juga dari farmakoterapinya gitu. Yang ketiga adalah manajemen gaya hidup, yaitu pengaturan tidur yang cukup ya, karena nanti tidurnya kurang bisa mendorong mood yang berubah, aktivitas harian yang terkontrol, kemudian manajemen stres dan juga menjaga kestabilan mood baik itu jangka panjang ataupun jangka pendek. Nah, studi kasus, saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang berkaitan dengan bipolar. Nah, ini ada seseorang mahasiswa yang berusia sekitar 22 tahun, kemudian mengalami periode energi yang meningkat, tidur yang sangat sedikit, tanpa rasa lelah, bicaranya sangat cepat, dan kemudian berperilaku impulsif disertai rasa percaya diri yang berlebihan. Nah, ini sebenarnya bisa memberikan, kalau seseorang memiliki pengetahuan yang cukup tentang tanda awal bipolar, seseorang sebenarnya bisa mengidentifikasi, oh ini mungkin ada gejala bipolar. Namun demikian, seseorang juga tidak dibenarkan mengidentifikasi self-identification, jadi tetap perlu ke profesional untuk memastikan secara medis ataupun secara empiris seseorang menderita bipolar. Nah, ini tapi bisa memberikan gambaran umum bahwa ini loh tanda-tanda awal atau gejala-gejala orang dengan penderita bipolar. Nah, kemudian beberapa bulan kemudian tadi dari kasus si wanita si A ini, kemudian muncul depresi mayor. Nah, yang bersangkutan kan pada awalnya memiliki fase episode mania, kemudian muncul fase depresi mayor, yang mana sedihnya begitu mendalam, kehilangan minat terhadap sesuatu, mengalami kelelahan yang berlebihan, penurunan konsentrasi dalam segala hal baik itu personal ataupun pekerjaan, dan juga menarik diri dari masyarakat. Nah, riwayat keluarga kemudian menunjukkan
gangguan suasana hati juga. Nah, ini berarti bisa diketahui bahwa bipolar ini dipengaruhi juga variabel keluarga yang cukup penting. Nah, kemudian pola hipomania berulang, depresi mayor tanpa mania penuh mengarah pada gangguan bipolar 1. Bipolar 2 dengan memicu stres akademik, gangguan tidur, dan kurangnya dukungan sosial bagi penderita bipolar ini. Nah, penanganan yang tepat untuk penderita ini adalah mood stabilizer, psikoterapi, psychoeducation, dan juga manajemen gaya hidup. Nah, di sini kita mengetahui bahwa setiap bipolar itu memiliki kekhasan, baik individu satu dengan individu yang lain, sehingga apabila teman-teman mengetahui gejala tersebut, tentu sebaiknya teman-teman membawa seseorang ke profesional untuk mendapatkan penanganan yang tepat dan mendorong orang di samping kita untuk hidup menjadi lebih baik. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga materi tentang gangguan bipolar ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semua yang menyaksikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan.